Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad fatal muttaqun. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah dengan tiada henti kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena sampai dengan siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan niat tulus dan keikhlasan kita melangkahkan kaki menuju ke masjid ini akan Allah catat sebagai salah satu ibadah yang nantinya akan mengantarkan kita masuk dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat, mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang nantinya akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini saya selaku khotib tidak lupa senantiasa mengajak kita untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Dengan demikianlah kita akan selalu termasuk dan tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, judul khutbah kita pada siang hari ini, marilah kita hindari kesombongan. Untuk mengawali khutbah ini, saya ingin mengangkat sebuah kisah inspiratif yang mungkin bisa memberikan gambaran kepada kita nantinya. Suatu ketika seorang santri dipanggil oleh kiainya. Kemudian si kiai mengatakan, "Wahai santriku, telah lama engkau menuntut ilmu di pesantren ini, dan rasanya semua ilmu telah engkau dapatkan. Dan tibalah waktunya untuk aku mengujimu. Kalau engkau bisa menjawab pertanyaan ini nanti, maka engkau akan menyatakan lulus." Mendengar pertanyaan si kiai, si santri pun langsung menjawab. "Apa Pak Kiai pertanyaannya?" Lantas si kiai menjelaskan, "Coba engkau cari dan temukan seseorang ataupun makhluk Allah yang lainnya yang menurutmu lebih jelek daripada dirimu. Untuk jawaban itu engkau aku beri waktu selama 3 hari." Mendengar pertanyaan sang kiai, si santri pun menjawab, "Baik Pak Kiai." Maka hari pertama pergilah dia keluar dari pesantren, kemudian berkelana keluar masuk kampung. Sampailah dia bertemu dengan seseorang yang sedang dalam kondisi mabuk dan botol minuman pun masih ada di tangannya. Kemudian dia melihat orang tersebut, terbersit di hatinya, ini kira-kira orang ini pasti lebih jelek daripada aku. Aku setiap hari menuntut ilmu di pesantren, kemudian beribadah, sementara dia hanya minum minuman keras. Tetapi untuk meyakinkan, dia mencoba mencari tahu tentang perihal orang yang lama itu. Bertanyalah dia kepada seseorang yang ada di dekat situ, "Siapa gerangan si pemabuk?" Orang itu menjelaskan, "Oh, itu si Fulan. Memang pekerjaannya setiap hari seperti itu, hampir tiada harinya tanpa mabuk, tanpa dihabiskan dengan mabuk." Mendengar jawab itu semakin yakin dia bahwa orang ini pasti lebih jelek daripada aku. Kemudian dia pun kembali. Namun pada sore hari hatinya terganggu, hatinya terpusing. Muncul pertanyaan dalam hati, apa iya kira-kira dia lebih jelek daripada aku? Mungkin saat ini iya, aku saat ini selalu beribadah, dia selalu mengorbankan. Tetapi bagaimana kalau suatu saat kelak Allah memberikan hidayah kepada dia, lalu ia mati dalam keadaan husnul khotimah, sementara aku yang rajin beribadah dan menuntut ilmu ini
Allah menghendaki lari dan aku mati dalam keadaan suruh khotimah. Akhirnya dengan pikiran seperti itu, tidak, belum tentu dia lebih jelek daripada aku. Kemudian keesokan harinya dia kembali mencoba berkelana keluar masuk kampung dan menemukanlah dia seekor anjing yang kondisi anjing itu dalam keadaan berkumis, badannya kurus, baunya juga tidak mengenakan. Kemudian dalam hati dia mengatakan, ini pasti lebih jelek daripada aku. Sudah kurus, badannya berkumis, bau, dagingnya pun haram kalau dimakan. Kemudian dia pun kembali. Setelah dia kembali, tetapi malam hari kembali pikirannya terusik. Apa iya anjing ini lebih jelek daripada aku? Anjing ini kalau mati selesai, tidak ada pertanggungjawaban. Tetapi aku masih harus mempertanggungjawabkan apa yang aku lakukan di dunia ini. Kalau memang pahala lebih banyak, tentu aku akan memasukkan ke surga. Tetapi bagaimana kalau ternyata dosa lebih banyak? Tentu aku tidak lebih baik daripada anjing. Setelah dia mendapatkan kesimpulan seperti itu, hari ketiga dia pun kembali menuju pesantrennya. Kemudian bertemulah dia kepada kiai. Lantas begitu ketemu, sang kiai pun bersenyum, wahai santriku, apakah sudah kau dapatkan jawabannya? Sudah, pakai. Ternyata makhluk yang paling jelek itu adalah diriku sendiri. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kisah inspiratif ini memberikan pembelajaran kepada kita. Setidak-tidaknya ada dua hal. Yang pertama, bahwa kita sebagai manusia itu jangan pernah merasa lebih hebat daripada orang lain, apalagi merasa lebih mulia daripada orang lain. Yang kedua, kita tidak pernah tahu akhir dari kehidupan kita kelak. Apakah kita akan berakhir dalam keadaan husnul khotimah atau sebaliknya su'ul khotimah. Betapa banyak hari ini kita melihat kesombongan-kesombongan yang dilakukan oleh makhluk Allah, oleh manusia, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sombong disebabkan karena hartanya, kesombongan disebabkan pangkat dan jabatannya, bahkan mungkin kesombongan terhadap amalan-amalan yang sudah dia lakukan. Dia merasa lebih mulia daripada yang lain. Padahal kita tahu bahwa Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Ukuran takwa ini hanya Allah yang tahu. Kita tidak pernah. Walaupun setiap hari kita melihat orang ini tidak pernah lepas dari mikir, tidak bisa dia mengklaim bahwa dirinya lebih hebat, lebih mulia dari yang lain. Seringkali kita lupa bahwa kita dihormati orang bukan karena kemuliaan kita. Sesungguhnya dihormati orang karena aib kita itu masih ditutup oleh Allah SWT. Dapatkah kita bayangkan, andai kata aib kita itu disingkap sedikit saja oleh Allah, jangankan orang lain, mungkin anak, istri di rumah pun sudah tidak mau lagi respect kepada kita. Jadi bukan karena kemuliaan kita, karena kasih sayang Allah yang masih menutup aib kita rapat-rapat. Itu sebabnya jangan pernah kita bersikap sombong dengan siapapun. Karena kesombongan inilah sebenarnya yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan dosa pertama sekali dilakukan itu adalah dosa kesombongan. Ketika sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah sudah menciptakan makhluk yang namanya malaikat dan jin di surga. Kemudian suatu ketika Allah berkeinginan untuk menciptakan Adam alaihissalam. Pada saat Allah menciptakan Adam alaihissalam, keluarlah perintah Allah untuk para malaikat dan jin sujud kepada Adam dalam arti memberi penghormatan. Ketika itu apa yang terjadi? Seluruh malaikat melaksanakan perintah itu tanpa ada satu pun pembangkangan. Tetapi dengan bangsa jin yang bernama Azazil dengan congkak dan sombong dia katakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kalau kita terjemahkan secara bebas kurang lebih, mana mungkin Allah engkau minta aku sujud kepada Adam, hebat aku lagi, aku dari api sedangkan dia dari tanah. Terkutuk engkau kepada Allah, marah Allah, dikarenakan kesombongan iblis, dikarenakan kesombongan, karena dia merasa lebih baik, dia merasa lebih mulia daripada Adam. Inilah sebenarnya
cikal bakal kesombongan yang dilakukan oleh manusia. Berawal dari ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam. Apa yang akan kita sombong? Apa yang akan kita bangga? Apakah karena kita sudah beribadah setiap hari? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Kalau kita berbicara firman Allah ini, penciptaan kita di dunia ini semata-mata untuk beribadah. Adapun yang lain sambil menunggu kematian kita melakukan kegiatan-kegiatan. Tetapi yang utama adalah kita melakukan ibadah. Ibadah mahdoh, ibadah hubungan kita kepada Allah. Sholat itu tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun. Kita sehat, kita sakit, kita kakinya buntung, tangannya buntung, masih bernafas, tidak gugur sholat. Tidak gugur sholat. Jadi kalau laki-laki itu memang dianjurkan untuk sholat di masjid. Sehingga kalau hari ini kita melihat ada seorang laki-laki subuh dia ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, tidak ada yang luar biasa di sana. Karena memang dia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Kalau dia tidak lakukan itu dia berdosa. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kita baru pada tingkat nol. Kalau istilah prajurit itu perintahnya apel pagi jam 7. Jadi kalau dia rajin apel pagi jam 7 itu sesuatu yang standar, tidak ada kelebihan di sana. Jadi kalau dia melaksanakan sholat di masjid 5 waktu, tidak ada yang luar biasa di sana. Karena kalau tidak dilakukan dia berdosa. Kapan menjadi luar biasa? Ketika dia melakukan sholat-sholat tambahan, sholat sunnah, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, itulah nilai tambah. Tetapi kalau dia hanya melaksanakan 5 waktu di masjid, itu standar. Karena itu perintah yang tidak boleh dibantah sedikit. Tidak ada yang luar biasa di sana. Yang kedua kita lihat, Allah memerintahkan kita melakukan zakat. Jadi kalau hari ini kita lihat ada orang mengeluarkan zakat 250 juta, apa yang luar biasa di sana? Kalau ternyata 250 juta itu memang hitungan 2,5% dari apa yang harus dia bayar, apanya yang luar biasa? Mungkin lebih mulia orang yang mengeluarkan zakat 10 juta, tetapi 10 juta itu murni dia bayarkan 10 juta. Tetapi yang 250 juta ini mungkin hitungannya 300 juta, dia kurangi 50 juta. Karena yang tidak dia bayar itu dia berdosa. Nilai tambahnya apa? Nilai tambahnya ketika dia melakukan sedekah di luar zakat. Dia memberi bantuan kepada orang, dia bersedekah, itulah yang luar biasa. Tapi kalau zakatnya walaupun 500 juta, kalau memang itu hitungan dari 2,5% harta yang dia miliki, tidak ada yang luar biasa. Demikian juga ibadah puasa. Ketika Ramadan, kalau puasa 30 hari dia kerjakan dengan baik, tidak ada yang luar biasa di sana. Dia akan menjadi luar biasa ketika dia melaksanakan puasa-puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa pertengahan bulan, atau puasa Daud. Itu baru luar biasa. Karena kalau yang lain itu standar, memang itulah perintahnya. Sama juga naik haji. Ketika kita lihat ada orang lain sudah 9 kali, 10 kali berangkat haji, tidak ada yang luar biasa. Rasul cuma 1 kali berangkat haji. Yang luar biasa justru ketika dia punya kemampuan uang, dia ketemu sama orang. Orang itu tidak dia kenal, kemudian dilihat orang yang berkeinginan untuk berangkat haji, dia berikan, itu baru luar biasa. Tapi kalau dia yang berulang kali, 11 kali, 12 kali, 13 kali, apa yang luar biasa? Tidak ada yang luar biasa. Jadi tidak ada yang pantas kita sombongkan sebenarnya dalam kehidupan ini. Karena ketika kita menyombongkan diri itu, pada saat itulah sebenarnya kita ini sedang terperangkap untuk siap-siap masuk ke dalam neraka Allah. Oleh karenanya, dalam kesempatan Jumat yang baik ini, dari mimbar yang mulia ini, saya ingin mengundang kita semua, termasuk diri saya sendiri, marilah kita hindari sifat sombong, sekecil apa. Jauhkan kesombongan itu dari kehidupan kita. Karena dengan demikianlah kita mungkin akan mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan